Alhamdulillah baik ya Bu ya. Bu, saya mau minta waktunya sebentar Bu untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika yang dilakukan oleh Ibu selaku pimpinan di TK Asia Wonoso Bu. Mohon kesediaannya ya Bu ya. Oke Bu, yang pertama adalah selama ini bagaimana Bu Erlin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Selama ini ya Bu Ani ya, yang saya alami dalam dilema etika ini biasanya di awal tahun ajaran baru. Kenapa di awal tahun ajaran baru? Karena biasanya di awal tahun ajaran baru banyak anak-anak yang kesusahan, mengalami ketakutan saat pertama masuk kelas. Biasanya anak-anak menangis ataupun merasa minder ya masuk kelas itu dalam keadaan takut kayak gitu, dan akhirnya orang tua tidak tega untuk melepas anaknya sendirian di dalam kelas kayak gitu untuk bergabung dengan teman-temannya, dan akhirnya banyak orang tua yang menungguin di luar kelas. Nah, padahal sebelum kita awali tahun ajaran baru ini, pembelajarannya kita awali dulu dengan rapat bersama untuk membahas aturan-aturan yang ada di sekolah kami. Salah satu aturannya yaitu anak-anak harus ditinggal, gitu, tidak boleh ditungguin di depan kelas. Nah, mengingat aturan ini, karena anak-anaknya belum bisa mandiri, belum bisa lepas dari orang tua, jadi biasanya kami mengalami dilema. Ini kalau kita ibunya suruh pulang, pasti anaknya nangis. Kalau anaknya ditungguin, itu nanti pelatihan kemandirian pada anak tidak akan berhasil karena masih tergantung dengan orang tua. Seperti itu. Oke Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Terutama dalam kasus ini ya, biasanya karena ibunya kan merasa kasihan pada anak. Kita tidak menyalahkan itu kan hal yang benar ya. Sebuah kasus pada anak. Di satu sisi kita juga ingin menerapkan kemandirian pada anak. Tidak salah kan ya. Jadi biasanya saya memilih pendekatan dengan orang tua. Kita musyawarahkan bareng-bareng pada orang tua yang masih tidak tega meninggalkan anaknya. Kita kumpulkan, kita musyawarahkan, kita cari solusi, kita cari win-win solution. Bagaimana anak biar bisa mandiri, bagaimana orang tua biar bisa tega meninggalkan anaknya. Oke Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di dilema etika ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Kami pertama melakukan musyawarah dengan ibunya sama yang kita kumpulkan yang bermasalah dulu, kita sosialisasikan kembali aturan-aturannya, kita pertegas. Biasanya kita cari solusi yang pertama, yaitu kita kasih waktu untuk adaptasi anak. Kalau 1 minggu tidak berhasil, anak-anak masih harus ditemui sama ibunya, kita kasih waktu pelonggaran lagi 1 minggu lagi. Biasanya dalam waktu 1 minggu kedua itu ibu harus sudah berada di luar kelas minimal gitu. Kalau sudah 1-2 minggu kedua itu ibu di luar, anak-anak masih rewel, kita kasih 1 minggu lagi, berarti minggu ketiga itu harus diusahakan ibu-ibu sudah tidak ada di depan kelas gitu. Nanti paling akhir kita kasih keringanan itu di minggu keempat. Itu sudah mau tidak mau anak-anak sudah harus lepas dari orang tua. Dan alhamdulillah selama ini setelah minggu keempat ya, berarti 1 bulan penuh itu, kita biasanya anak-anak mulai terbiasa dan berhasil. Saat menginjak bulan kedua, anak-anak sudah tidak ada yang menangis lagi, sudah bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Gitu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Erlin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang efektif ya, Iya. yang paling efektif ya itu tadi ya, kita melakukan pendekatan kepada orang tua. Kita
pengandirian ini biar bisa berhasil. Pertama memang orang tua merasa keberatan untuk jenis anak-anak yang kurang bisa mandiri ya tentu saja. Tapi karena kita melakukan pendekatan, memberikan pengertian bahwa tidak apa-apa, menangis itu tidak apa-apa dalam awal-awal adaptasi gitu. Eh, Seperti kita biasanya memberi contoh yang sudah anak-anak yang sudah beradaptasi dengan baik, awalnya mesti menangis dulu, tapi kalau sudah nanti akan terbiasa dan tidak menangis. Biasanya kami kasih pengertian dulu, nanti orang tua akan mengerti dengan sendirinya. Dan kita biasanya peringatkan juga anak-anak yang sudah berhasil adaptasi, beradaptasi Seperti itu. Ibu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya. Tantangannya banyak. Banyak banget tantangannya, tentu saja bagaimana caranya kita bisa mengendalikan anak tersebut biar tidak menangis, itu tentu saja ya butuh guru yang handal ini, guru yang handal dan pengalaman gitu. Itu satu ya yang kita harus bisa kuasai adalah bagaimana kita mengendalikan anak biar bisa beradaptasi baik. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua dari orang tua. Dari orang tua biasanya tetap aja mereka itu ingin menunggui anaknya, tidak tega dengan anaknya yang menangis kayak gitu. Itu tantangan kedua yang selama ini sangat mengganggu ya. Menimbulkan pro dan kontra ya. Oke, seperti itu. Oke Bu, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah secara langsung penyelesaiannya di tempat atau melalui prosedur atau jadwal? Biasanya kita jadwalkan dulu, karena kalau kita jadwalkan kita kan bisa mengambil sebuah solusi yang matang gitu. Tidak hari itu terjadi, hari itu kita selesaikan. Biasanya kita takutnya keputusan yang kita ambil adalah buru-buru ya. Jadi biasanya kita jadwalkan 12 kali. Kecuali ada peristiwa-peristiwa yang darurat yang harus kita selesaikan hari itu juga, baru kita selesaikan pada hari itu juga. Maksudnya tidak terjadwal gitu. Jadwalnya tetap 12 kali kecuali urgent Gitu. Oke Bu. Kemudian Bu, di sini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan? Apakah ada yang membantu Bu? banyak. Terutama warga sekolah ya, terutama guru-guru kami ya, guru-guru yang handal, guru-guru hebat kami yang sudah memiliki pengalaman memegang anak gitu ya, bagaimana cara mengendalikan anak, bagaimana cara beradaptasi dengan anak yang lumayan rewel kayak gitu. Terutama itu guru-guru yang hebat. Kedua adalah tentu saja murid-murid kami yang hebat juga yang mau bekerja sama dengan kami gitu, yang menyukai sekolah kita gitu loh. Terus yang ketiga komite yang telah membantu sarana prasarana itu juga sangat kita butuhkan ya, masukan-masukan dari mereka, dari komite demi kemajuan lembaga gitu juga sangat kita butuhkan. Terutama juga yang paling utama yaitu pengurus yang sudah membantu kita tanpa diberi materi kayak gitu ya. Baik dari mereka mensupport dari dana maupun dari satgasnya. Kemudian Bu, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari segala kasus-kasus. Banyak buat bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua tanpa menyinggung. Kalau misalnya anaknya itu masih belum beradaptasi gitu, itu yang pertama menurut saya yang bisa saya petik ya, tentang komunikasi, bagaimana kita punya skill berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Yang kedua, pengalaman yang saya peroleh tiap tahun itu harus bisa menyelami sikap anak satu persatu gitu. Kenapa sih anak ini nangis? Mereka itu senangnya pada apa gitu? Apakah mereka suka bermain bola, apa boneka itu? Itu
Ibu Erlin, makasih atas waktunya hari ini. Semoga dengan adanya pengambilan keputusan dilema etika yang dijalankan di TK Isyawono Yoso ini dapat berjalan dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, saya mau minta waktunya sebentar Bu untuk mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang telah dialami oleh Ibu. Bisakah Ibu bersedia untuk diwawancara sebentar Bu? Insya Allah bisa. Oke, begini Bu, selama ini bagaimana Ibu Mida itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Ini ya kejadian di TK saya kepala sekolah TK Alisan Semengulon, Kecamatan Mubaran, Kabupaten Pekalongan. Itu ada kasus ya, ketika itu ada salah satu wali murid yang kekeh ingin menaikkan anaknya. Ya sih emang sudah usia 7 tahun, tapi dari segi kemampuan anak-anak tersebut itu di bawah rata-rata temannya. Jadi saya sarankan untuk tinggal dulu gitu, tapi orang tuanya kekeh untuk menaikkan atau meluluskan, hanya lulus itu. Seperti itu. Jadi kasus dilema ya itu ya, dilema bagi saya gitu, bagi dewan guru juga dilema, bingung lah mau gimana gitu, kok kekeh banget wali murid itu gitu ya Bu. Terus Bu, selama ini bagaimana Bu Mida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Iya, semuanya peraturan benar, pemerintah ya benar, usia 7 tahun lulus, memang benar. Tapi dilihat dari kemampuan anak kan belum mampu. Terus sama-sama itu ya bijak itu kan ya kasihan kalau dinaikkan. Lebih baik yo tinggal dulu lah di TK. Jadi seperti itu ya, sama-sama benar. Sama-sama benar. Benar. Ya, jenengan ngambil keputusan ya tinggal dulu ya benar. Dengan melihat kondisi anak tersebut ya Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk dilema ini? Ya, aku melakukannya ya saya itu observasi. Observasi dari 2 semester di mana kemampuannya anak, perkembangannya anak ada perubahan enggak, kok masih sama gitu. Lah terus untuk asesmennya, untuk penilaian itu saya dapat dari guru kelasnya, wali kelasnya. Ini loh Bu, anak ini penilaiannya anekdotnya seperti ini hasil karyanya, penilaian kognitifnya kayak gini, masih kurang Bu. Itu dari wali kelasnya. Terus untuk itu pun saya harus musyawarah dulu, musyawarahnya yo antar guru kelas sama guru kelasnya ya Bu ya, musyawarah dulu. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Gimana Bu? Yang efektif ya? Iya, ketika rasa kasihan itu ya. Iya kasihan itu sama anaknya sih gitu. Tapi kan kalau kita naikkan, kasihan nanti di kelas atasnya atau kelas SD-nya itu kontal-kontal gitu loh gitu. Jadi efektifnya ya harus mengulang 1 tahun lagi. Ya keputusannya seperti itu karena melihat kondisi anak perkembangannya yang masih kurang itu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan di kelas 1-nya kok ini ada keterlambatan, jadi kan akan menjadi resiko sendiri ya, kasihan ya. Bisa anak itu stres dulu down. Jadi down banget ya. Oke Bu, kemudian Bu ini Bu, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa ini Bu? Ya itu ada wali yang kekeh banget. Oh, pokoknya anakku naik Bu, atau udah tahu. Kasihan Bu, kayaknya di kelas itu tua sendiri gitu. Karena moral, katanya beban moral. Takutlah momok. Maksudnya gitu ya, momok tua dewe apa tua sendiri gitu ya. Biasa itu yang menjadi ketakutan tersendiri. Iya, wali murid tersebut. Padahal kan nanti kalau kita luluskan kan kasihan gitu. Sama anaknya ya, dampaknya itu ya Bu ya, karena adanya tadi perkembangannya di bawah usianya. Kemudian Bu, ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang
di mana itu diselesaikannya di tempat secara langsung atau ibu memiliki jadwalnya? Yuk ada jadwalnya Bu, ya ada jadwalnya. Kita bukan dulu musyawarah sama ibu wali murid wali murid. Jadwalnya ini sama guru kelas ya, itu ada jadwalnya. Jadi tidak diputuskan sendiri ya, Iya. Bu ya. Oke Bu, ini yang terakhir ya Bu ya. Ini Bu, gimana Bu? Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ibu, membantu ibu dalam mengambil keputusan Bu? Ada nggak? Ada. Yang Yo ada guru kelas, terus komite. gitu. Iya. Oke Bu, nah ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Iya. Bu? Saya dalam mengambil keputusan ini harus bijaksana Bu, harus melibatkan semuanya lah yang bersangkutan, yang dilibatkan kayak wali murid, guru kelas atau wali kelasnya itu biar apa ya keputusannya nggak sepihak gitu, biar sisi positifnya berdampak semua. Nah, gitu. Ya. Terima kasih Bu Mida atas wawancaranya hari ini. Semoga dengan adanya kasus-kasus atau permasalahan dilema etika yang dialami oleh lembaga ini bisa terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sebentar ya Bu Tati ya. Tidak apa-apa Bu. Iya Bu, saya kesini berkunjung ke tempatnya Bu Tati, khususnya di TK Desa Kertijaya ini, mau melakukan wawancara tentang kasus-kasus atau permasalahan yang menjadi dilema etika dari kepala sekolah sini Bu ya. Nah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Bersedia ya Bu ya? Insya Allah. Iya Bu. Bu, selama ini bagaimana Bu Tati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Terima kasih. Kasus-kasus dilema etika yang di TK kami itu seperti keterlambatan dalam berbicara Bu. Nah, namun kadang pas kebetulan saja dalam penerimaan murid baru PPDB itu kemarin ada anak tersebut malah si orang tua itu tidak menyampaikan atau masih sedikit malu untuk menyampaikan bahwa anak tersebut mempunyai kekurangan. Dari anak tersebut itu Bu guru kami bisa menilai Bu, oh ini anak tersebut kok mempunyai kekurangan dalam berbicara, dalam mengutarakan kata-kata sedikit kok gagap, sedikit kesulitan. Nah, jadi kami itu mensikap Bu, bilang sama orang tua tersebut, Bu, apakah si A ini mempunyai kekurangan seperti ini? Iya Bu. Nah, kok kenapa di waktu panjenengan mendaftarkan di sini kok tidak bilang ngapuntene Ibu, saya itu sedikit malu untuk kekurangan anak saya. Ibu jangan frustasi Bu, tidak apa-apa. Justru Ibu kalau tidak menyampaikan kekurangan anak Ibu, kami tidak mengerti. Kalau Ibu menyampaikan, jadi kan kita mengerti untuk kita menilai anak Ibu, menilai perkembangan anak Ibu tersebut. Jadi kedepannya ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Kemudian selama ini bagaimana Bu Tati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya tadi perasaan kasih sayang. Untuk mengambil dua kasus tersebut, kita itu tidak membedakan antara yang mempunyai kasus dan antara yang tidak, itu kami samakan. Kita penilaiannya kita samakan. Kita kasih kesempatan, juga kasih kegiatan, juga kita samakan. Kita menilai
menguasai atau bisa berhasil berjalan dengan sesuai dengan tahapan itu kita samakan. Iya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan Bu untuk kasus ini Bu? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kita itu pertama melakukan observasi atau pengamatan terhadap anak tersebut, melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, apakah bisa menerima dengan kegiatan atau bisa bekerja sama dengan teman lainnya, gitu. Dengan cara atau kita kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan itu belum ada atau belum muncul atau mulai berkembang, kita menambahkan waktu lagi selama 1 semester. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi Ibu itu mengambilnya dengan perasaannya seperti apa Mbak? Kita mengambil kasus anak tersebut dan kita dengan perasaan senang Ibu. Kalau gurunya, contoh gurunya atau ke saya sendiri sama anak tersebut kok dengan tidak ramah, tidak senyum, anak masih takut Ibu. Jadi pertama kita senyum, ramah. Baik dengan anak yang ke ABK walaupun tidak kita samakan Ibu. Ya betul ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan pada Ibu untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ada tantangannya nggak? Ada tantangannya Bu Ani, ada, itu pasti ada. Kita dalam berinteraksi pada temannya. Terkadang anak merasa canggung, merasa malu, mau bicara tapi kok tidak bisa mengungkapkan. Terus kadang anaknya jadikan anaknya minder gitu ya. Nah, itu membuat tantangan, tapi kita itu bisa melihat dari pengamatan. Kita bisa nanti dilihat dari asesmen dari penilaian anak tersebut, perkembangan anak tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah dengan penyelesaian di tempat atau memiliki jadwal Bu sesuai dengan prosedur yang Ibu jalankan? Untuk jadwal anak tersebut, anak yang ABK itu kita mempunyai jadwal. Kita pertama kita observasi, pengamatan, setelah itu kita tulis di catatan anekdot. Setelah di catatan anekdot kita selain itu hasil karyanya juga dengan fotonya kegiatan anak tersebut kita nanti disampaikan pada orang tua beserta dengan pelaporan perkembangan anak tersebut. Oh iya gitu ya Bu, berarti ada hasil akhirnya ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan akhir? Ada, termasuk gurunya, guru-guru kita, guru-guru baik di kelasnya saling membantu. Orang tuanya juga saling membantu. Kalau antara orang tua dan guru tidak saling membantu, tidak akan berhasil itu. Kita harus selalu kompak, kita selalu bekerja sama antara orang tua dan guru. Betul ya Bu ya. Kemudian ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Tati petik dari pengalaman ini Bu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ada enggak pelajaran? Pelajaran dari dilema etika tersebut kita ambil hikmahnya aja, dan ambil sisi baiknya saja. Ya, terkadang kalau kita tidak bisa mengambil sisi baiknya kan jadi kita mempunyai dilema juga Bu Ani. Ya. Jadi kita mengambil yang baiknya saja, positifnya saja. Iya begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah saya hari ini dapat mengerti yang ada di lembaga sini dalam mengambil keputusan ya Bu ya, terutama dalam dilema etika. Terima kasih Ibu saya ucapkan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.